Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna Arbia dengan NIM 23040450020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan proses berpikir yang terjadi secara responsif untuk mengenali, mengetahui, memahami, menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa melalui perkembangan yang bertahap sejalan dengan pertumbuhan fisik dan psikis. Yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan kognitif menurut para ahli. Menurut Ernaulan Chaudin dan Mubair Agustin, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Yang kedua, menurut Husdartan dan Merlan, perkembangan kognitif adalah suatu proses menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan atau kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Yang ketiga, menurut Vygotsky, perkembangan kognitif adalah pengetahuan anak yang diperoleh melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan dalam suatu lingkungan. Yang keempat, menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam tentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan sensor motorik 0-2 tahun, pra-operasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11-15 tahun. Yang kedua yaitu tahapan perkembangan kognitif. Jean Piaget membagi tahapan perkembangan kemampuan kognitif manusia menurut usia menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori. Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Perkembangan kognitif tahap ini adalah proses decentration, artinya pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Ia centered pada dirinya sendiri. Baru pada tahap berikutnya dia mengalami decentration pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional. Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentan usia 2-7 tahun. Pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Yang ketiga yaitu operasional konkret. Pada operasional konkret terjadi pada rentan usia 7-11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikkan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Yang keempat, tahap operasi formal. Tahap operasi formal ada pada rentan usia 11 tahun sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Yang ketiga yaitu periode perkembangan kognitif. Yang pertama, periode balita 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenali diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik, melihat dan mendengar, serta tindakan motorik, menyentuh dan menggapai. Yang
kedua yaitu periode anak-anak 2 sampai 11 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran, dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap bahwa konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Yang ketiga, periode 11 tahun sampai dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Seorang ahli filsafat Schopper berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dan Lindsay dan Spuher berpendapat bahwa inteligensi 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Berdasarkan pendapat Locke, taraf inteligensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga, faktor kematangan, di mana faktor ini adalah hasil proses pertumbuhan dan perkembangan yang terlaksana dengan baik sehingga mencapai titik kepribadian yang lebih tinggi dalam bertingkah laku secara wajar. Yang keempat yaitu faktor organ atau fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Yang kelima yaitu faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Sehingga manusia berbuat intelijen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. Yang keenam yaitu faktor minat dan bakat. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang ketujuh yaitu faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhan. Materi yang kedua yaitu perkembangan bahasa dan emosi. Perkembangan bahasa adalah sama dengan penguasaan bahasa, yaitu proses pemilikan kosakata, kemampuan menyusun kata-kata sederhana, sampai pada kemampuan menyusun tata bahasa sederhana maupun kompleks. Yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan bahasa dan emosi menurut para ahli. Jean Piaget berpendapat bahwa bahasa tidak memfasilitasi perkembangan kognitif.
tetapi hanya mencerminkan apa yang sudah diketahui anak dan hanya memberikan sedikit kontribusi untuk pengetahuan baru. Yang kedua yaitu menurut James Lake mengatakan bahwa emosi merupakan akibat atau hasil persepsi dari keadaan jasmani. Uh, uh, Orang sedih karena menangis, orang takut karena gemetar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dalam pandangan Vygotsky, bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak berbicara tidak hanya untuk komunikasi sosial, namun juga membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas. Yang keempat, menurut Latifah, emosi merupakan perasaan intens yang ditunjukkan oleh seseorang atas suatu kejadian atau peristiwa, sedangkan bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan dalam bentuk simbol-simbol yang telah disetujui bersama, kemudian merangkainya sesuai urutan sehingga menjadi kalimat yang bermakna dan sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah tahap perkembangan bahasa dan emosi. Tahap perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan fungsi otak. Sebagaimana kita pahami bahwa otak manusia memiliki fungsi yang paling fundamental dalam struktur biologis manusia. Penelitian neurologistik mencatatkan bahwa dalam otak terdapat dasar yang paling fundamental untuk kemampuan berbahasa. Menurut Vygotsky dalam Maritinis, Yamin dan Jamila Sabrisanan bahwa ada 3 tahap perkembangan bahasa anak yang menentukan tingkat perkembangan berpikir, yaitu tahap eksternal, egosentris, dan internal. Yaitu yang pertama tahap eksternal, yaitu tahap berpikir dengan sumber berpikir anak berasal dari luar dirinya. Sumber eksternal tersebut terutama berasal dari orang dewasa yang memberi pengarahan kepada anak dengan cara tertentu. Yang kedua, tahap egosentris, yaitu suatu tahap ketika pembicaraan orang dewasa tidak lagi menjadi persyaratan. Dengan suara khas, anak berbicara seperti jalan pikirannya. Yang ketiga yaitu tahap internal, yaitu suatu tahap ketika anak dapat menghayati proses berpikir. Misalnya seorang anak sedang menggambar kucing. Pada tahap ini anak dini memproses pikirannya dengan pikirannya sendiri. Tahap perkembangan emosi. Pada dasarnya, perkembangan emosi anak usia dini akan berkembang dengan sendirinya, namun tetap butuh dukungan penuh dari lingkungan sekitarnya, terutama orang tua, untuk bisa mengembangkan kecerdasan emosional ini dengan baik. Jika kecerdasan emosional ini berkembang secara positif, maka kecerdasan intelektualnya juga akan berkembang dengan optimal, seperti kemampuan untuk memahami sebuah peristiwa dan mengelola emosi dengan keadaannya. Pada dasarnya, perkembangan emosi anak usia dini akan berkembang dengan sendirinya, namun tetap butuh dukungan dari lingkungan sekitarnya, terutama orang tua, untuk bisa mengembangkan kecerdasan emosional ini dengan baik. Jika kecerdasan emosional ini berkembang secara positif, maka kecerdasan intelektualnya juga akan berkembang dengan optimal, seperti kemampuan untuk memahami sebuah peristiwa dan mengelola emosi sesuai dengan keadaannya. Yang pertama, mencoba. Cara belajar anak yang pertama adalah mempelajari dan mencoba-coba. Setiap anak akan mencoba berbagai macam perilaku yang dia tahu dan memilih mana yang memberikan
kepuasan terbesar pada dirinya, lalu mengeliminasi perilaku yang memberikan sedikit kepuasan. Yang kedua yaitu meniru. Cara belajar meniru akan melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Emosi mana saja yang mempengaruhi rangsangannya dalam kondisi tertentu. Anak akan mengamati hal apa saja yang bisa membangkitkan emosi orang lain dan menirunya seperti apa yang terjadi pada orang tersebut. Misalnya, jika melihat orang marah lalu melempar barang, maka dia akan meniru hal tersebut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi. Hampir sama dengan meniru, namun mengidentifikasi ini akan berfokus pada orang yang dikagumi dan memiliki ikatan kuat dengan anak, misalnya orang tua. Hal ini akan membuat keinginan untuk meniru emosi orang tersebut lebih kuat dibandingkan meniru sembarangan orang yang dilihatnya. Yang keempat yaitu mengkondisikan. Anak akan mengkondisikan objek dan situasi yang awalnya gagal memancing reaksi emosionalnya. Cara belajar ini sangat umum terjadi pada anak usia dini karena kurangnya pengalaman dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan tidak rasional. Yang kelima yaitu melatih perkembangan emosi. Anak yang baik dengan bimbingan orang dewasa dengan cara mengajarkan bagaimana bereaksi terhadap emosi tertentu. Anak akan melatih diri untuk memberikan reaksi pada rangsangan menyenangkan dan mengendalikan emosi pada rangsangan yang tidak menyenangkan. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, keadaan anak. Keadaan fisik pada seseorang anak seperti adanya bentuk cacat pada tubuh anak maupun kekurangan yang terdapat pada diri seorang anak akan sangat berpengaruh pada tahap perkembangan bahasa dan emosional anak tersebut. Bahkan apabila tidak cepat diatasi secepatnya dan sedini mungkin, maka akan berdampak pada keberadaan anak tersebut. Contohnya, anak merasa rendah diri daripada teman-temannya, mudah merasa tersinggung dengan hal-hal sepele, atau bahkan anak-anak tersebut menarik diri dari lingkungan tempat seharusnya mereka bersosialisasi. Yang kedua yaitu faktor belajar. Pengalaman anak dalam belajar ternyata juga menentukan bagaimana reaksi serta potensi yang akan mereka gunakan pada saat mereka atau anak-anak tersebut merasa marah. Pengalaman seorang anak dalam belajar akan mendorong dan dapat menunjang perkembangan bahasa dan emosi anak tersebut. Antaranya belajar dengan cara mencoba, di mana seorang anak akan belajar dengan cara mencoba-coba yang berfungsi untuk mengungkapkan dan mengekspresikan bahasa dan emosinya dalam bentuk tindakan dan perilaku. Yang ketiga yaitu belajar dengan cara meniru. Seorang anak akan belajar meniru hal-hal yang ada di dekatnya, dan bahkan anak-anak tersebut juga akan mengamati suatu hal yang dapat membangkitkan bahasa dan emosi lawannya atau orang lain. Anak akan bereaksi dan bertindak sesuai dengan bahasa dan emosi dengan cara yang sama terhadap orang yang diamatinya secara langsung. Yang keempat yaitu belajar dengan membimbing dan mengawas. Seorang anak akan diajarkan bagaimana cara merespon dan bagaimana cara bereaksi kepada orang lain, sehingga respon mereka berikan tersebut dapat diterima orang lain jika seandainya suatu bahasa dan emosi anak tersebut terangsang. Yang kelima yaitu belajar dengan pengkondisian, dengan mengkondisikan cara serta teknik untuk membangkitkan bahasa dan emosional seorang anak yang awalnya gagal dilakukan akan bisa menjadi berhasil jika penerapan asosiasi pengkondisian itu akan mudah.
terjadi dan akan cepat terjadi jika pada awal kehidupan anak-anak tersebut dapat menalar bagaimana bahasa dan emosional anak itu akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.